Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan Deler Motor Rasanda Pelita Jaya atau soal pra-USK yang kemarin. Nah, pertama kita akan mengisi kolom jenis kelamin. Jenis kelamin menggunakan fungsi string, data sumber dari nomor induk pegawai. Berarti dari sini kan, nih dari nomor induk pegawai, berarti dari sini. Terus fungsi string itu kayak mid, left, right, kayak gitu. Nah, berarti di sini kan kita pengen tahu dia laki-laki atau perempuan. Berarti kan laki-laki simbolnya L, perempuan itu simbolnya P. Berarti kita mau ngambil yang kedua kan. Ya, kalau misalnya kita mau langsung ngambil yang kedua tanpa kita ikutin yang pertama, berarti kita memakai mid. Karena kita mau ngambil yang di tengah. Berarti dia ini yang kedua, terus kita mau ke satu. Kenapa satu? Karena kita cuma pengen ngambil L atau P-nya doang. Nah, kayak gitu. Lalu kita tinggal drag ke bawah. Udah. Nah, lalu masa kerja seperti kayak biasa. Nah, masa kerjanya itu kita dihitung dari tanggal masuk sampai dengan tanggal laporan masa kerja. Berarti kita memakai year frak. Year frak. Nah, start date. Nah, F4 lalu 0 basisnya. Akan selalu kayak gitu. Nah, biar kita ada tulisan nih 3,9 tahun. Nah, tinggal kayak gini. Beberapa angka lainnya. Lalu kita langsung ke custom. Nah, lalu kita kayak gini tahun. Nah, udah kayak gini kita langsung ke oke. Nah, langsung ada ya teman-teman. Nah, habis itu golongannya kita isi. Golongan 1, 2, 3, 4. Salah nih. Golongan diisi dengan ketentuan 0 sampai 2 tahun. Nah, berarti dia kalau kurang dari 2 tahun atau 2 tahun dia golongan ke 1. Kalau dia kurang dari 5 tahun atau 5 tahun berarti dia golongan ke 2. Lalu kalau misalnya dia kurang dari 8 tahun atau sama dengan 8 tahun berarti dia golongan ke 3. Nah, berarti tinggal gini. Berarti if, nah berarti kan jika ya. Jadi jika dia kurang dari atau sama dengan 2, maka dia golongan ke 1. Lalu lagi if, nah kurang atau sama dengan dari 5, maka dia golongan ke 2. Lalu lagi if, jika dia kurang atau sama dengan dari 8, maka golongan ke 3. Lebihnya itu adalah nanti golongan ke 4. Enter. Berarti sudah ya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita ingin mengisi daftar gaji. Nah, kita lihat di sini. Total penjualan dihitung dari jumlah unit dikali harga per unit. Harga per unitnya yaitu 15 juta. Jadi, ini dikali dengan 15 juta. Nah, kayak gini. Nah, lalu gaji pokok nih. Gaji pokok dihitung dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dihitung dengan ketentuan sebagai berikut. Berarti kita memerlukan kolom golongan. Nah, di sini VLOOKUP karena dia turunan ya. Berarti VLOOKUP kita pencet nih golongannya. Nah, titik koma kita blok. Lalu kita F4 biar dia nggak turun. Lalu kita pilih ke gaji pokok 2 karena kita memilih gaji pokok. Lalu false karena dia tidak berurutan. Sudah. Nah, kalau total berarti dia memakai sum. Nah, kalau misalkan dia nilai terendah berarti dia memakai min atau minimal. Nah, kalau dia nilai tertinggi berarti dia memakai max. Nah, kalau rata-rata berarti dia memakai average.
Oke, sudah. Kita enter. Nah, lalu selanjutnya tunjangan istri dihitung jika status kawin K mendapatkan tunjangan 20%. Berarti kalau misalkan dia nggak kawin atau BK, berarti dia mendapatkan 0 ya. Berarti jika, karena kita jika, berarti kita memakai if. Betul sekali. If sama dengan K. Kenapa K? Karena dia ini kata ya, atau huruf. Nah, 20%. Nah, kalau misalkan dia BK, berarti dia cuma dapat 0 kan? 0 dari gaji pokok. 0% dari gaji pokok. Nah, kayak gini. Oke, udah bisa kita iniin. Nah, ininya juga kita bisa langsung ke sampingin aja ya, biar langsung. Nah, nanti dia biar otomatis. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, ini belum div karena belum ada isinya. Lalu kita tunjangan anak. Tunjangan anak dihitung dengan ketentuan jika status kawin dan jumlah anak satu, berarti dia memakai N. Karena ada dua keterangan, yaitu kawin dan jumlah anak. Berarti jika N, jika status kawin sama dengan K dan jumlah anak satu, berarti kita ini jumlah anak sama dengan 1, maka mendapatkan tunjangan 5% dari 5% dari gaji pokok. Nah, lalu if n kita kayak tadi lagi sama dengan K terus jumlah anaknya sama dengan 2, maka mendapatkan 10% dari gaji pokok. Nah, lalu if n, nah statusnya sama dengan K, lalu jumlah anaknya sama dengan karena di sini 3 atau lebih, berarti lebih atau sama dengan 3, mereka mendapatkan 15%, bukan 15 dari gaji pokok. Nah, lalu kalau misalkan dia yang selain ketentuan di atas, berarti dengan anaknya 0 ya, 0. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita ingin mengisi kolom insentif. Insentif sebesar 2% dari total penjualan motor. Jadi, total penjualan dikali dengan 2%. Betul. Ini insentifnya. Nah, bonus target. Bonus itu menggunakan fungsi logika dengan ketentuan. Nah, ini tuh berarti kita memakai if kan? Berarti sama dengan if. Nah, total penjualan jika mencapai 500 juta atau sama dengan 500 juta, maka bonusnya 2 juta. Nah, kita usahakan kita memakai dari yang paling kecil dulu. Berarti jika mencapai dari 150 juta, maka dia itu 1 juta. Jadi if jika mencapai atau sama dengan 300 juta, maka dia 1.500.000. If jika mencapai atau lebih dari 500 juta,
maka 2 juta. Berarti kalau tidak mencapai target berarti 0 ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kok di sini 1 juta semua ya? Berarti ada yang salah. Jadi coba kita ulang. Sama dengan if. Nah, coba kalau kita coba dari atas. If, nah, sama dengan mencapai lebih atau sama dengan 500 juta, maka mendapatkan 2 juta. If mencapai 300 juta, maka dia 1.500.000. Loh, if jika mencapai 150 juta, maka 1 juta. Nah, berarti kalau nggak dapat 0 ya. Nah, oke, baru benar kayak gini. Berarti misalkan kalian coba nih, ternyata salah. Kalian coba dari bawah atau kalian coba lagi dari atasnya. Gaji kotornya merupakan jumlah gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, berarti dari sini. Sum Nah, PPh 5%-nya berarti ini dikali dengan 5%. Nah, berarti gaji bersihnya dari gaji kotor dikurang sama PPh 5%. Nah, jadi begitu daftar gaji dan bonus karyawan PT Rasanda.